Saudara-saudaraku, Tukang Injing, Assalamualaikum apa kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu berharap agar semua sahabat Rusman senantiasa sehat walafiat, dapat berkah dari Allah SWT, dan selalu dalam kondisi mensyukuri nikmat Allah. Apalagi dalam usia yang sudah cukup sepuh ya. Seperti saya sendiri ini alhamdulillah diberikan usia sudah menjelang 65 tahun. Jadi apalagi yang mau kita pikirkan, dan anak-anak juga semua sudah punya keluarga masing-masing, dan insya Allah kalau mereka berjalan lancar juga sudah punya rezekinya masing-masing. Jadi kita yang tua ini mau apa lagi? Tinggal mensyukuri saja. Diberikan sehat, diberikan kebahagiaan, seperti firman Allah pada surat Ibrahim ayat 7 ya. Kalau tidak salah, ingat saya adalah pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah. Siapa yang pandai bersyukur, insya Allah dia akan diberikan tambahan kenikmatan di dalam kehidupan ini. Tetapi apabila tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, sungguhlah azab baginya di dalam kehidupannya. Itu isi surat Ibrahim ayat 7. Dan dengan semua yang lebih paham mengenai isi Al-Quran ya. Namun kemudian saya ingin menyinggung bahwa sebetulnya para leluhur kita, leluhur Nusantara ya, terutama di Jawa ini, sudah menyediakan satu kisah-kisah mengenai contoh bagaimana kita harus bersyukur kepada nikmat Allah. Kisah di dalam pewayangan terutama, wayang nih. Wayang itu selain sebagai tontonan, terutama adalah sebagai tuntunan. Kisah-kisahnya itu harus kita analisa, lalu sedapat mungkin kita ambil hikmahnya. Kisah kali ini, saudara-saudaraku, saya akan menyinggung mengenai seorang sosok di dalam pewayangan, yaitu Sri Bathara Kresna. Kresna disebut Bathara ya, jadi dia punya dua sisi kehidupannya, dua dimensi. Dimensi sebagai Titising Wisnu, Titising Wisnu, dia adalah Sri Bathara Kresna. Tapi dimensi kedunia kemanusiaannya, dia adalah raja atau raja di kerajaan Dwarawati, Prabu Kresna. Jadi dia tentu saja satu sisi dia selalu mendapat tuntunan, satu sisi lain dia juga manusia biasa. Lalu ada lagi sosok yang juga tidak kalah dengan Kresna, yaitu Semar. Semar itu satu sisi ya, satu dimensi kehidupannya, dia adalah Sang Hyang Ismaya. Ismaya itu adalah nama pada saat masih berada di alam kadewatan. Dia adalah seorang dewa, anak dari Sang Hyang Tunggal, tetapi di dalam jiwanya dia kemasukan rohnya Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Toyo itu adalah adiknya Sang Hyang Wenang. Sedangkan Sang Hyang Wenang itu kakeknya Semar. Jadi dia kemasukan paman kakeknya yang Sang Hyang Toyo. Pernah dihidupkan atau diajak mengalami kehidupan di alam yang namanya Sunyoruri ribuan tahun. Nah, ketika kemudian dia diturunkan ke dunia dengan tugas ngemong para satria-satria luhur, maka dia punya dua dimensi kehidupan juga, yaitu sebagai seorang dewa yang kerasukan Sang Hyang Toyo, yaitu Sang Hyang yang disebut sebagai Sang Hyang Ismaya itu. Sebagai Sang Hyang Ismaya, dia kerasukan
rohnya Sang Hyang Toyo, dia sangat dihormati oleh dewa-dewa yang lain. Bahkan Sang Hyang Wenang sendiri kakeknya juga menghormati dia. Tapi ketika dia kemudian dapat tugas untuk ngomong para satria luhur ya, satria luhur di dunia, dia adalah manusia biasa. Dia adalah seorang pembantu, seorang ponokawan yang bertugas memberikan nasihat-nasihat, meluruskan apabila perilaku dari kesatria yang dimomongnya itu nalisir dari nilai-nilai yang kurang baik. Ini menarik kisah yang akan saya sampaikan. Pada suatu saat Kresna yang titising Wisnu itu tadi pernah juga berselisih paham dengan Semar. Nah ini kisah ini jarang sekali, tapi bagi mereka yang cinta wayang mungkin sudah pernah mendengarkan ya. Kisahnya demikian, dulu-dulu semuanya. Pada suatu saat, Kresna itu mengetahui bahwa keponakannya, anaknya Janaka atau anaknya Subodro yang bernama Abimanyu, itu telah mendapatkan wahyu hidayat. Wahyu itu kalau saya umpamakan ya semacam takdir ya, jalan hidup untuk dialami oleh seseorang. Kebetulan jalan hidup itu adalah jalan hidup yang mulia. Nantinya akan menerima satu takdir kehidupan yang di samping mulia kedudukannya, juga mulia jabatannya. Itu wahyu. Kresna mengetahui bahwa Abimanyu mendapatkan wahyu hidayat yang kelak anak turunnya si penerima wahyu hidayat itu akan menjadi raja-raja di tanah Jawa. Raja-raja di tanah Jawa, karena memang ini wayang itu juga dimodifikasi seolah-olah terjadi di Jawa. Walaupun Mahabharata itu aslinya di India sana. Nah, oleh karena Kresna mengetahui Abimanyu mendapatkan wahyu hidayat, jadi Abimanyu adalah keponakannya sendiri, anaknya Subodro, Dewi Subodro, dengan Arjuna atau Janaka. Subodro itu adalah adiknya Kresna, ya. Adik kandung ya, seayah itu. Nah, karena Kresna paham apa wahyu hidayat dan kemudian merasuk ke dalam diri Abimanyu, ambisinya sebagai seorang manusia biasa, ya, tadi dua dimensi loh ya. Kresna ada titising Wisnu, satu sisi juga manusia biasa. Sebagai manusia biasa, dia punya ambisi kemudian untuk menjadikan Abimanyu sebagai menantunya. Jadi keponakannya sendiri, putra dari adiknya, Subodro, mau dia ambil sebagai menantunya sendiri. Akan dia dapatkan atau dia nikahkan dengan putra Kresna yang bernama Dewi Siti Sundari. Harapannya apa? Ya tentu saja nanti keturunannya, ya cucu-cucu Kresna kelak bisa menjadi raja-raja di tanah Jawa. Nah, ini ambisi atau ambisiusnya Kresna. Tanda-tanda bahwa sebagai manusia biasa dia kurang mensyukuri dari nikmat Allah yang sudah diberikan. Mengapa demikian? Karena akhirnya Kresna itu menempuh jalan-jalan yang kurang bagus. Mengapa begitu? Pada saat dia akan menikahkan putrinya dengan Abimanyu, itu ayahnya Abimanyu yang bernama Janaka atau adik iparnya Kresna itu sedang
mengelana. Ya kita tahu tuh ya, Arjuna itu hobi berkelananya udah sangat tidak ada yang membandingi. Kalau sudah berkelana pergi jauh, bahkan tidak sempat pamit dengan saudara-saudaranya. Dengan Werkudara, dengan Yudhistira, tidak pernah pamit. Apalagi pada saudaranya. Jangan pada istrinya sendiri, yaitu Dewi Subodro dan Dewi Roro Srikandi, itu sering mencari-cari malah tidak pamit. Sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Pada saat itu kondisinya Janaka sedang berkelana lama. Kresna mempunyai niat untuk menikahkan dengan Abhimanyu dengan putrinya Dewi Siti Sundari. Akhirnya Kresna mengutarakan hal itu kepada adiknya Dewi Subodro. Oke, Subodro setuju. Kemudian mengemukakan kepada para Pandowo. Werkudara setuju, apalagi Nangkula Sedewa. Yudhistira atau Puntadeya, pambarnya Pandowo setuju. Tinggal satu yang belum dia mintai pendapat, yaitu Semar. Semar yang pada waktu itu tentu saja momong Abhimanyu ya, anaknya Janaka. Memberikan pendapat sebaiknya menunggu kehadiran Janaka. Jadi bukan kok dia tidak setuju, tapi sebaiknya menunggu, ditunda dulu, menunggu kedatangan ayah dari Abhimanyu. Waktu itu Abhimanyu juga masih muda belia ya. Kalau kita ukur umur manusia itu ya sekitar 15 tahunan lah. Kemudian apa pendapat Kresna? Kresna ini adalah orang yang punya pengalaman sangat panjang menghadapi segala bentuk kehidupan, bahwa semua sudah setuju tinggal Semar, dan itu berarti menunggu waktu, menunggu kehadiran Janaka, dan waktu itu menurut Kresna bisa mengempaskan semua, bisa menggagalkan semuanya. Karena itu Kresna tidak setuju dengan pendapat Semar. Ya, dalam waktu dekat Abhimanyu harus menikah dengan putrinya yaitu Dewi Siti Sundari. Nah, ini yang cara-cara yang tidak sesuai dengan norma dan nilai kehidupan kita, terutama di Nusantara ini. Bahwa kalau seseorang anak mau menikah, paling tidak orang tuanya itu harus dimintai izin. Janaka sedang berada di dalam kondisi berkelana ya. Pendapat Semar tentu Anda setuju, kita semua setuju. Tapi Kresna karena ambisiusnya itu, maka dia meminta untuk disegerakan. Semuanya sudah setuju, tinggal Semar. Nah, dalam kondisi semacam itu, ketika Abhimanyu kemudian diperkenalkan lebih dalam dengan Siti Sundari, sebetulnya sudah kenal karena mereka saudara sepupu ya. Tapi untuk lebih dalam, jadi kalau coro Islamnya itu ta'aruf gitu ya, perkenalkan lebih dalam, akhirnya dari perkenalan itu Abhimanyu pun juga jatuh cinta kepada Dewi Siti Sundari. Mereka saling cocok, saling bercinta. Tinggal Kresna ini loh, Semar ini loh ya. Semar ini loh yang bagaimana ngeluk artinya Semar itu supaya beliau setuju. Karena Semar itu bagaimanapun bukan hanya seorang ponokawan, bukan hanya seorang pembantu, bukan hanya sekedar pemomong, tapi pada satu sisinya dia adalah Sang Hyang Ismoyo, ya. Dalam keadaan demikian, karena Abhimanyu itu tadi sudah senang dengan Dewi Siti Sundari, Abhimanyu pun juga minta pendapatnya Semar supaya setuju untuk menikah segera. Tetapi Semar tetap kokoh harus menunggu kehadiran sang ayah. Karena keadaan semacam itulah
Maka Abimanyu yang masih muda itu tadi ya, coro sopan santunnya itu masih agak kurang ya. Maka dia melakukan satu tindakan yang membuat Semar itu marah, yaitu dengan cara menjambak kuncungnya Semar, lalu meludahi kuncungnya Semar. Wah, kuncungnya Semar itu adalah satu apa ya? Satu simbol karomahnya Semar. Itu tak, kuncungnya kan menghadap ke atas. Tanda bahwa Semar adalah sosok yang sangat mengakui, meyakini akan kebesaran Tuhan, kebesaran Allah SWT. Itu dijambak oleh Abimanyu, diludahi. Kontan saja, jiwa Semar itu menjadi meluap-luap. Marahnya bukan main. Tetapi marahnya tidak kepada Abimanyu. Karena Abimanyu, ya mungkin bisa dari Semar masih muda. Ya, masih belum banyak mengenal Toto Kromo gampangannya ya. Marahnya Semar itu kepada Bathara Kresna tadi. Pada Raja atau Prabu Dwarawati. Lah, disinilah saudara-saudaraku, kisah pewayangan ini sangat menarik. Dua orang yang sama-sama diberikan keistimewaan oleh para dewa, itu saling berselisih paham di dunia, di lingkungan manusia. Akibatnya Semar bukan tidak memarahi Kresna, ya tidak, apalagi sampai melakukan tindakan keras pada Kresna, tidak. Namun jiwa Ismoyonya timbul. Akhirnya Kresna itu makayangan, bertapa di Sonyoruri atau di alam kadewatan yang tidak semua dewa itu bisa masuk di situ. Nah, itu jiwanya, jiwa Semarnya atau jiwa Ismoyonya ke Sonyoruri, tetapi wadahnya tetap berada di dunia, yaitu di padepokannya. Nah, dia menutup diri di dalam suatu ruang khusus di padepokannya, Karang Kedempel itu ya. Kemudian tapi jiwanya melanglang sampai ke alam kadewatan. Nah, itulah sebulan, 2 bulan, ternyata apa yang dilakukan semua itu membuat horeknya alam kadewatan. Ya, itu semua menjadi kacau balau, suasananya panas, kemudian ibaratnya itu api neraka meluap-luap, ya, coro gampangannya begitu ya, membuat para dewa resah. Setelah para dewa mengetahui apa yang terjadi, maka para dewa itu, terutama Bathara Guru melalui putra-putranya, melalui Bathara Brahma, melalui Bathara Indra dan sebagainya, ya, itu memberikan peringatan kepada Kresna dengan cara memberikan hukuman bagi negaranya. Di Dwarawati terjadi banjir yang sangat besar, banyak korban. Anehnya, di satu sisi banjir, di lain tempat kemarau. Ini luar biasa ini ya. Suatu negara yang diberikan azab dua iklim yang berbeda, cuaca yang berbeda. Ada yang banjir, ada yang kekeringan. Nah, inilah saudara-saudaraku, adab contoh yang diberikan para leluhur di dalam pewayangan bagi mereka yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, dengan kejadian banjir bandang dan kekeringan itu, Kresna kemudian mengintrospeksi diri, apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi ini? Padahal saat itu Abimanyu sudah terlanjur dinikahkan dengan Dewi Siti Sundari.
sudah terlanjur dinikahkan. Makanya terjadi gonjang ganjing di negeri Dwarawati itu ya. Akhirnya Kresna pun minta petunjuk pada para dewa. Kresna bahkan mendapatkan amarah dari para dewa. Diingatkan, kamu ini cara gampangannya ya, itulah akibatnya kalau kamu tidak pernah mensyukuri dari nikmat Sang Pencipta. Karena kesalahanmu sendiri itulah ya negaramu menjadi seperti ini. Kamu terlalu banyak mengatur keluar dari takdirnya. Kalau memang ditakdirkan bahwa Abimanyu menjadi jodohnya Dewi Siti Sundari, nanti akan ketemu sendiri. Jangan dipaksakan, ya, jangan dipaksakan. Oleh karena itu, sekarang karena kamu membuat salah kepada Semar, cari Semar dan minta maaf, minta petunjuk. Apa? Mau berangkat sekolah? Oh ya ya, halo, ini cucu saya ini. Nah, cucu saya, udah berangkat ya, yang pinter ya. Nah, assalamualaikum. Ya, tutup lagi pintunya. Nah, cucu saya mau berangkat sekolah PTK, alhamdulillah ya. Ya inilah kita syukuri aja. Saya lanjutkan teman-teman. Setelah ada peringatan dari para dewa itu sebagai utusan dari Bathara Guru, maka Kresna pun mencari sosok Semar tadi yang membuat betulnya Semar tidak mengutuk loh ya, tidak membuat kutukan apapun, tidak bersikap melawan ya tidak. Namun justru karomahnya Semar itu tadi loh ya. Ibaratnya itu Semar itu misalnya saja ya sebagai seorang ulama atau pemuka agama yang sangat dekat dengan Sang Pencipta, apa yang beliau lakukan itu insya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa diberikan. Walaupun beliau mungkin tidak meminta, tidak berdoa yang untuk berkata sesuatu, namun apa yang menjadi isi hatinya itu diijabahi oleh Allah. Nah ini juga gitu. Ketika kemudian para Pandawa, Semar ya, Kresna yang kemudian diikuti para Pandawa mencari Semar, ruangan di pendopo Karangkedempel lagi, ternyata kondisi Semar saat itu sedang bertapa karena disusupi oleh arwah Sang Hyang Toyo ya, kedudukan Semar sebagai Sang Hyang Ismoyo itu tadi, maka aroma atau cuaca yang ada di dalam ruangan itu menjadi kuning. Tubuhnya Semar kuning, ruangannya juga terbaut dengan cuaca kuning. Itulah yang namanya lakon Semar Kuning. Nah, di dalam pewayangan lakon ini lakon Semar Kuning ya. Mungkin Kinato Sabdo pernah, dalang-dalang yang lain juga pernah melakonkan ini. Dalam kondisi seperti itulah Semar kemudian minta maaf atas kelancangannya. Berkali-kali dimintai maaf, akhirnya Semar pun juga namanya orang sudah dimintai maaf. Semar pun kemudian sadar dari pertapaannya, dia memaafkan Kresna. Silahkan saja kalau memang sudah dinikahkan Abimanyu dan Dewi Siti Sundari, anaknya Kresna. Namun, namunnya ini yang berat ini. Namun menurut Semar, kalau nanti Tuhan atau Allah memberikan ridho dari ucapan saya, antara Abimanyu dan istrinya Dewi Siti Sundari tidak akan bisa menurunkan seorang anak. Aduh ini. Jadi nikahnya silahkan, tapi mereka tidak mempunyai putra.
Padahal Kresna itu mengidamkan Wahyu Hidayat nanti bisa menurunkan cucunya menjadi raja-raja di tanah Jawa. Apa gunanya? Nah ini saudara-saudaraku, kisah yang betulnya ini hanya rekaan para pujangga Jawa, ya. Namun ini menjadi tuntunan bagi kita sesuai dengan tadi surat Ibrahim ayat 7. Bahwa kita hidup ini harus pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah. Kalau tidak mensyukuri, ya apalagi mengingkari, tunggulah apa yang menjadi adab Allah itu akan bisa menimpa. Terutama di hari tua kita. Ini dicontohkan pada lakon Semar Kuning. Baik, jadi itulah teman-teman semuanya kisah hari ini mengenai pewayangan. Betulnya kisah-kisah pewayangan itu kalau kita hubungkan dengan Alkitab ya, baik itu Al-Quran atau yang lain, ini banyak sekali yang ada benang merahnya, ada hubungannya. Tentu saja para pujangga tadi menciptakan kisah itu juga tidak sembarangan. Pasti mereka juga membaca-baca Al-Quran, membaca-baca kalau agamanya tidak Islam, non-Muslim, mungkin membaca kitab yang lain dan sebagainya. Kebetulan karena saya ini seorang Muslim, tentu saja kisah pewayangan yang saya kemukakan pada teman-teman, pada saudara-saudara sahabat Utsman, saya mengambil hikmahnya dari Al-Quran. Itulah hari ini jumpa kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu sehat, selalu bahagia, selalu berdoa, menikmati rahmat dari Allah SWT. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di-share kisah ini kepada teman atau keluarga kita atau para sahabat agar kita mendapatkan nikmat yang lebih nikmat lagi sesuai dengan rahmat dari Allah SWT. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.